apakah ini akan menjadi akan menjadi sebuah buku semacam atau bagaimana? Ini pertanyaan yang pas. Bro, kita ini hebat ya, bisa Atau membaca akan pikiran orang. akan menjadi rujukan ketika orang Pasti ya. studi, itu kan penting untuk gitu. Iya. Dan sedikit makam puji nih. Nggak apa-apa. Karena yang penting itu kalau dalam konteks kami itu kesombongan akademik. Ini high quality individuals. Kenapa orang di seluruh dunia harus berlomba-lomba untuk mengajukan elemen budayanya ke UNESCO? Iya. Pertama, Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Jenewa dalam podcast Tribun Manado pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025. Nah, tema yang akan kita bahas ini adalah tema yang menarik karena di penghujung tahun 2024 kemarin kolintang, salah satu alat musik tradisional asal Sulawesi Utara itu mendapat pengakuan internasional sebagai warisan budaya tak benda. Nah, saya berbincang dengan tim 5. Ini tim yang mungkin tidak banyak orang tahu, ternyata mereka lah orang-orang yang bekerja di balik layar sebenarnya, sehingga kolintang ini mendapatkan pengakuan dunia. Saya bertemu dengan, kembali lagi bersama Bro Andro. Aku dapat ulang torang ini. Brother Kemarin Maximus. torang bahas tentang lokofasia, musik tradisi. Terkait juga dengan Iya, musik tradisional. dan Aku dapat lagi. iya, oke. Dan bersama Ibu Lydia Katuuk. Ya, Siap. selamat sore. selamat sore. Iya, dengan Ibu Yulce Aneka Ratu. Selamat sore. Selamat sore. Tapi ya, Minta maaf. Nah, ya memang saya dan mungkin Tribuners yang lain memang bertanya-tanya, ini tim 5 ini ternyata ada tim di balik proses ini ya, pengajuan ini. Apakah tim 5, pertama tim 5 ini apa ini? Bisa dijelaskan mungkin siapa yang bisa? Saya duluan. Iya. Kita Iya, tambahkan. silakan. Jadi tim 5 ini adalah tim penyusun naskah akademik, termasuk juga pengisian form ICH 02. Nanti form ICH 02 itu Intangible Cultural Heritage, warisan budaya tak benda. Dan juga dossier. Nah, itu tim 5 ini yang bekerja, katakanlah mempersiapkan segala macam berkas, naskah akademik, riset-riset dan lain sebagainya. Nah, to the point aja, tim 5 ini kami sebetulnya berlima yang hadir dan ada waktu Makanya sore disebut ini. tim 5 ya? Yang hadir dan ada waktu sore ini bersama Tribuners, kami bertiga ada Ibu Dr. Yulce Aneka Ratu, Ibu Lydia Katuuk, BSc psikolog, dan saya sendiri Ambrosius Loho, dan ada juga Bapak Dr. Glenny Latuni, akademisi di Universitas Negeri Manado, dan Bapak Insinyur Ludovicus Wulur, seorang praktisi seni dan kepala departemen musik di Manado Independent School, Minahasa Utara. Dan kami sebetulnya sudah bekerja sejak 2021 ya. Lalu kemudian kami berproses. Nah, jadi tim 5 ini sebetulnya diciri khaskan oleh 5 orang. Walaupun ada sejarah ya. Ibu Lydia, kami ada 18. Coba Ibu Lydia lanjutkan. Bisa Saya sejarahnya. Ya, cukup panjang. Baik. Silakan. Sebetulnya memang tim 5 ini tim tersembunyi tadinya. Karena kami mendapatkan mandat dari komunitas, yaitu Pingkan Indonesia. Ketua umum adalah Ibu Penny Iriana Marsetio. Mandat yang diberikan kerja silent. Artinya bekerja supaya bisa lebih fokus, itu saja tujuannya. Karena terlebih dahulu sudah ada tim-tim sebelumnya. Dan Ibu mau tim yang ada sekarang supaya bisa goal,
bisa into target gitu. Jadi kami lebih silent, lebih fokus. Jadi selama ini kami warawiri untuk riset, untuk kumpulin data, sambil ngambil dokumentasi dan segala macam itu memang kami lakukan tanpa diketahui oleh banyak pihak gitu. Yang mensupport kami di Provinsi Sulawesi Utara ini hanya dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Dalam hal ini Bapak Kepala Dinasnya Bapak Jani Lukas gitu. Jadi kami tim 5 ini tiba-tiba di 2021 tiba-tiba digabungkan di gitu. Jadi sebelumnya sudah ada tim-tim kan, sudah tim berapa lah, tim 19, tim berapa itu. Kemudian disortir gitu. Bu Aneke dari tim berapa? Nah, ini Bu Aneke yang cukup lama nih. Ini Silakan saya Bu Aneke. Tim 5 ini. Sebelum tim 5 sudah. Sepertinya saya Warisan tim kedua ini. mungkin. Kalau tim 5 kalau secara formal tim ketiga ya. Tim ketiga. Saringan dari sebelum-sebelumnya, saya dari tim kedua. Nah, itu ada sekitar 10 orang. Tapi ya mungkin karena terlalu banyak dan tidak fokus. ya. Dan memang juga ini juga hasil dari proses ya. Karena proses sebelumnya ada seperti riset mengenai kolintang belum masuk ke tradisinya. Jadi waktu itu tim 10 baru meriset sampai ke zaman kolonial. Nah, sementara UNESCO mau Yang lebih lebih belakang mundur lagi lagi. karena kolonial kan berarti jangan-jangan ini warisan dari kolonial kan. Nah, jadi UNESCO minta yang lebih belakang lagi, ke zaman purba bahkan. Makanya akhirnya tim 5 itu melakukan riset yang sampai kolintang 3 bilah. bilah. Nah, itu yang tradisi. Nah, itulah sebenarnya itu kuncinya, karena ketika dilihat bahwa oh ya berarti kalau tradisinya sudah sejak purba, masa purba, berarti ini benar-benar ada milik peluang. kalian, ya, bukan dari diimport atau pengaruh dari Luar kolonial negeri. pada saat itu. Ya, itulah perjalanannya memang juga berproses ya. Dari tim yang paling besar ke Sedang sampai ke tim yang paling kecil tim 5 ini. lima. Jadi lebih fokus memang setelah itu. Berarti tim 5 ini apakah dia direkrut atau mengajukan diri sendiri atau tidak. bagaimana? Jadi lucunya tim 5 ini memang unik karena Pingkan Indonesia sebagai pengusung karena komunitas kan yang harus mengajukan ini. Ya. Inisiasi ini harus Harus timbul komunitas. dari komunitas. Itu yang harus orang pahami bersama. Komunitas gitu. Kolintang. Komunitas Kolintang dalam hal ini punya rumah besar yaitu Pingkan Indonesia. Indonesia. Di dalamnya ada 4 pilar, yaitu pemain, pengrajin, pemerhati, dan kemudian pegiat kolintang yang lainnya. Nah, di situ di komunitas besar ini melalui tim-tim yang sebelumnya, Ibu Aneke ada sebagaimana Ibu Aneke akademisi yang dari Unsrat, dari Universitas Samratulangi. Demikian juga Mener Glenn, akademisi latar Unima. belakangnya dari Jadi universitas. bahkan Ya, etnomusikolog, dia etnomusikolog. Doktor etnomusikolog. etnomusikologi. Jadi memang pengkhususannya di musik Kalau gitu. Bu Aneke tradisi lisan. Tradisi Oral lisan, tradition. iya. Memang kebidangan Iya. di Iya, kebidangan oral tradisi. tradition. Nah, sementara Mener Amro, Ini kan masih yang lama dulu. oh ya yang lama. Jadi masing-masing tuh punya Ada latar juga belakang. dulu Prof. Peri Rumengang. Iya. juga Iya. di Siapa situ. lagi yang akademisi. Ada Pak Yopi Sayo. Pak Yopi Mereka itu sebagai lebih ke Praktisi. Ya. Jadi masing-masing membawa semacam representasi Ya, lah. representasi Produk kebidangan. dari- Kebidangannya Ya. gitu. Nah, kemudian Nanti di 2021 2021 baru Glenn Bu Aneke tetap dengan mewakili Iya. Universitas Samratulangi tradisi lisan. Mener Glenn akhirnya Glenn. masuk ke dalam komunitas karena etnomusikolog mewakili Universitas Negeri Manado. Iya. Saya pada akhirnya karena sudah dosen di Universitas Katolik de La Salle De La Salle. dan membidangi filsafat ya, seni, jadi filsafat filosofinya seni, filosofi. gitu. Plus juga ada plusnya kalau saya karena saya bisa main juga dan bisa Iya. melatih Iya. akhirnya masuk walaupun sisi praktisi purenya Pak Ludi. Iya. Lebih ke Dia Pak memang Ludi. guru musik kolintang. Iya. Dan pewaris. Memang Iya. pewaris. Kalau Ibu Lydia, saya mau jelaskan. Kalau Ibu Lydia ini pewaris dari generasi keberapa kolintang di Minahasa Utara? Saya generasi Bapak ke-9. Alexander Katu. Iya. Oh, Saya generasi ke-9 pewaris kolintang. pewaris kolintang dalam arti
kan Bagaimana? cikal bakal kolintang itu kan diturunkan Oh, dari generasi ke generasi. Iya. Nah, saya ini yang ke-9. Sudah generasi Iya, ke-9 generasi ini. ke-9. Karena ini kan memang sudah lama sekali. Iya. tapi juga kebidangan Bu apa untuk lobby-lobby dengan UNESCO, ada jaringan. Ya artinya Mediator. kami pada akhirnya saya dengan bagian saya, Bu Ana. Iya, akhirnya kita Lalu saling- kemudian kami Iya. ketemu Iya. dengan komando Baru Baru juga. dikombinasikan. Baru kami Gitu. komunikasikan. Jadi Karena memang- penerjemahan juga itu Iya. kan Iya. komunikasi dengan pihak kementerian UNESCO, duta besar Indonesia untuk UNESCO. Saya yang Jadi itu kebanyakan pekerjaan. di apa ya, diusir-usir sama mereka. Ayo pergi jo, nggak ada pergi jo gitu. Jadi kita yang pergi-pergi. Iya. Ya begitulah. ketika ada kurang berkas, Paling bontot soalnya. Paling bontot di tim 5. ketika Soalnya berkas psikolog, kurang, jadi kurang berkas itu kontak. Gimana? Tambah data ini kami. Itulah. Nah, ini kan dari 2021. Seru. 2021. Tapi saya memang sempat saya ini niat untuk pengajuan ke UNESCO itu sejak tahun 2013. 13. Lalu tim itu Banyak sekali. cikal bakalnya mulai terbentuk sampai 2021 baru muncul Tim lima. tim Tim 5. Memang proses cukup Panjang. panjang ya. Ya, tim 5 ini 2021 sampai 2024 ini tetap ya. Iya. Iya. Sampai saat ini. Sampai bahkan. saat ini kami tetap solid. Solid. Iya. Dan sedikit makam puji nih. Nggak apa-apa. Karena yang penting itu kalau dalam konteks kami itu kesombongan akademik. Iya. Ini high quality individuals gitu. Tapi tidak apa. Sorry. Iya, karena ini juga bukan hanya apa ya, kemampuan akademisi kita, tapi cara kita Komunikasi ya? berkomunikasi, Negosiasi. bernegosiasi dengan komunitas juga. Karena Iya, selama betul. perjalanan waktu yang tim 5 ini 21 sampai 24, itu banyak pertentangan juga di Iya. Hebat. antara komunitas, Komunitas. ya. Luar Jadi biasa. kita harus bernegosiasi, berkomunikasi, Tapi, ya itu tetap negosiasi solid dengan dan mereka. Namanya dalam suatu perjuangan pastilah Iya, iya. ada Cuman adegan-adegan serunya. tapi pada akhirnya sih kalau dari perspektif saya sih apalah artinya tim 5 kalau tidak ada pemerintah, tidak Iya. ada pingkan, tidak ada pelatih. Sip bang. Komunitas. Semua juga pasti punya andil di dalamnya. Iya. Cuma mungkin pakai bahasa kebetulan aja sih tim 5 yang susun naskah akademik Iya. Cihaya. Orang pemujur tuh. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Memang syarat utama pengajuan ini Pengajuan. memang apa? Memang apakah sangat butuh apa? Kajian. Oh, iya. yang dalam ini? Iya, pasti. Dan sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Memang ilmiah. dituntut harus Nggak boleh ilmiah. cuman berdasarkan cerita. Oh dulu begini. Konon. Harus ada data. Jadi Harus kata-kata ada yang bukti latar sejarah. belakang ada konon itu nggak Nggak boleh. akan bakal diterima. Aha. Jadi harus akademis memang, ilmiah. Ilmiah. Saya membayangkan mencari dokumen itu termasuk Ibu Iya. Aneka bilang sampai menemukan sejak Yang zaman itu Ya. Purba. tiga 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 bilah, bilah lima bilah, dipakai 7 untuk bilah. ritus Nah, itu loh. Ceritanya itu, gimana? Makin seru nih. Iya, makin seru ini. Nah, itu kalau dokumennya tidak dapat, memang dokumen utuh, kita dekati dengan pendekatan kajian tradisi lisan. Jadi di situ ada cerita rakyat, di situ. rakyat. Tapi kita tidak hanya mendengarkan cerita rakyat, kita pergi untuk mendapatkan artefaknya. Nah, seperti di Waleposan. Lembean, Waleposan kita temukan. Itu Jadi jadi memang cikal bakal. fisiknya ada di situ, cikal bakalnya. Waktu itu ada pemujaan-pemujaan di situ, masih ada. Ritusnya. Sampai hari ini Ritus. masih. Iya, Iya. situs-situs Itu masih jadi. ada. Jadi itulah kajian tradisi lisan itu, dia mengkombinasi. Pertama awalnya kan karena belum dapat apa-apa, dokumennya tidak ada, belum ada tulisan kan. Jadi dari cerita rakyat dulu, legenda, kemudian kita telusuri. Biasanya memang cerita rakyat atau legenda itu ada Sebagai dasar lah ya. Ada artefaknya itu biasanya. Jadi kita telusuri sampai dapat situsnya, dan itu setelah itu kita cari juga alat-alat yang Alat. ditemukan. Kayu, Ya, kayu Iya. juga. Iya, yang tiga Jadi bilah konteks itu yang tiga bilah itu ketemu. 3. Iya. Iya, akhirnya sampai di situ. Dari stone chime menjadi wooden chime. wooden chime. Iya, Itu perkembangan. proses. Mungkin saya sendiri masih asing dengan Tribunnews di rumah, masih asing dengan tiga bilah itu bentuknya seperti apakah sama seperti Kolintang sekarang. kolintang sekarang kah atau Tidak sih Tidak. sebetulnya. atau bagaimana? Jadi lebih kepada bunyi Itu tiga nada. Iya. Oh, tiga nada. Tiga nada Mungkin, saja. apa ya? Teori bunyi sih itu. Teori bunyi, tapi
bentuknya itu ya kayu, tapi yang penting 3 nada itu. Lalu cara ketuknya teng teng teng, tapi cuma 3 nada saja. Iya. Tapi Cikal justru bakal kalau itu. Pengantar itu. kalau yang 3 bila yang tetambakan, Tetambakan juga. justru Itu kalau teken. sekarang, tekan. Kalau Kayak kelintang tongkat. kan horizontal. Tongkat. Nah kalau teken Yang itu lebih tua lagi. tetambakan lebih tua lagi itu vertikal. Jadi seperti Ketukan. tongkat. Jadi 3 tongkat yang ditumbuk-tumbuk. Ditumbuk-tumbuk. Nah itu ritual sekali itu. Ritual Nah sekali. itu sempat dilarang karena Nah, itu katanya itu tidak boleh memanggil lagi. arwah. Nggak boleh lagi. Sempat Karena bisa dilarang. trans. Iya, karena bisa Bisa trans. membawa terus ke situasi yang katanya trans. bisa ada yang meninggal. Nah itulah memang ada samanya juga waktu itu dilarang karena masuknya kristenisasi, Kristenisasi. yang ritual-ritual seperti itu Ritual-ritual. dianggap mistik. Jadi itu sempat dilarang. Tapi masih bisa ketemu itu yang tekannya di lempian Iya. masih ada Dan itu di opa-opa di Waliposan sana. memang. Iya. Ada ya, ada alatnya, ada itu. Kan cuma Yang- kayu biasa aja, tapi kayu diturun yang- temurun kan. Generasi tertua masih ada. Masih Iya, ada. masih ada. Ada Itu yang di Opa-opa dan film yang diajukan Iya. juga kami rekaman di sana. Kami tim 5 juga sampai mendampingi. buat film ya. Ya, Sampai buat Iya. film dokumenter. Iya. Karena yang- memang Dan versi mereka modernnya terbukti, Lokananta. Nah, versi modernnya ada film Lokananta. Iya. Lokananta itu juga Versi Kaitannya modern dengan- dari modernnya. kaitannya. Tapi yang memang ya kita juga harus menyebutkan yang mengerjakan bagian rekaman itu Pak etnomusikolog Franky psikolog hebat Dunia. sebetulnya Iya. dunia, Heeh. Pak Franky Raden. Kami banyak Franky dibantu, Raden. banyak dibantu Jadi oleh dia memang datang di lapangan. Dan iya dia juga punya pengetahuan kan Pengetahuan. untuk etnomusikolog dunia. Jadi dia juga yang ikut mencari juga Mengarahkan. dan membuat Iya. filmnya. Nah, untuk meyakinkan apa ya? Apakah disebut panel juri kah? atau evaluation body. Evaluation body. Iya. Evaluation body. dewan evaluasi. Evaluasi. Itu, ya. Itu karena itu kan harus punya bukti Iya. bukti dokumentasi. Iya. Nah, dari 2021 sampai itu saya bisa cerita ribetnya bagaimana tuh, Bu? Sempat memang, tapi karena COVID ya, COVID, kita online. heeh. Nah, kalau saya kita cerita dulu yang saya ikut pertama, itu memang seperti sidang disertasi. Oh Yang iya. hadir waktu iya, itu iya. Pak Franky Kementerian. Raden sebagai evaluator Sebagai di situ. juri dia. Dia juri. Juri kan, jadi Beserta- itu jurinya di Indonesia dulu, Iya, di Indonesia kementerian. dulu. Nah, Di Ibu kementerian. Anaka juga Kan Itu yang saya bertahap-tahap. memang Iya. itu kita disidang. Disidang. Kemudian komunitasnya ada. Nah, kita itu ada 10 orang. Di sidang seperti ujian disertasi itu ada Pudensia, terus Pak Franky Franky. Raden yang salah Dan lagi satunya orang-orang kementerian. orang-orang kementerian. Memang ditanyakan, nah itulah akhirnya dari situ kita tahu kekurangan kita yang harus Iya. dilengkapi. Iya. Itu yang masih periode 2 ya, tim 2, tim yang 10 orang itu. Kemudian masuk ke tim 5, tim 5. ada juga karena diuji lagi kan setelah itu. Nah yang itu yang kita karena Comment daring center. secara daring kan Comment dilakukan center. di kantor gubernur ya. Comment center. Nah, ya itu ditanya-tanya juga, kemudian kita diberikan paparkan pakai PowerPoint, terus berikan bukti-buktinya lewat video. Saingannya banyak waktu itu. Iya, saya ingat. saingannya Nah, banyak. kan ada PMP Palembang, ada apa Ada nih? Kebaya yang sudah keluar, bukan? Belum, Satu kebaya lagi. belakangan Iya, justru. Kebayan barengan. ya. Tenun. Tenun. Tapi kenapa harus seperti bersaing gitu? Iya. Karena setiap karena ada begini. syarat ya, setiap Karena setiap negara negara itu. hanya Kan- bisa mengajukan satu pada setiap tahun. Indonesia ini punya 2013 13 warisan warisan budaya yang memang antri, prosesnya antri untuk bisa mengajukan ke Diajukan. UNESCO lagi, sama halnya dengan Kolintang kemarin. Nah, jadi 2000 sekian ini kan harus benar-benar yang terpilih. Itulah yang proses semacam Di disaring Bukan lagi disaring. Di gitu, kementerian. melalui penjurian. Jadi administrasi lewat, kemudian ada seperti Ibu Anneke tadi gambarkan bahwa sama dengan ujian disertasi ini. Diuji Dokter tapi diuji lagi iya. gitu. Saya sampai kaget, "Wih, Iya, ujiannya seperti ini." ujiannya seperti ini karena tanya jawabnya langsung dan substansial gitu. Mereka pegang semua dokumen yang kita berikan, dan memang dari dokumen-dokumen itulah kita diuji. Jadi kita betul-betul menguasai tidak gitu. Nah, kalau tim 5 ini kan karena sudah kerja fokus, jadi masing-masing kita memang menguasai kebidangan kita masing-masing yang tertuang di dalam dokumen-dokumen itu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi setelah misalnya dapat apa namanya? Bukan award,
hasil dari ujian itu yang Bu Anneke jelaskan. Hasil penjurian. Hasil penjurian. Ada Tim 3 waktu sih, itu ada 3 kembali, yang lolos. lalu cari lagi apa yang kurang. tetap Mungkin juga itu harus bisa jadi cikal bakal tim 5 ini. Iya. Iya. Jadi udah dibagi tugas. Oh, yang kemarin itu catatannya kurang di Kurang sini. ini. Akhirnya kita yang kerjain untuk Iya. apa namanya? Ya pemenuhan Pemenuhan. data, database dan lain sebagainya. Itu sih proses yang terjadi. Nah, selain cerita Kolintang ini sejak zaman purba yang 3 bilah, adakah mungkin hal-hal yang istimewa dari Kolintang ini yang mungkin tidak banyak orang tahu? Seperti itu. Saya dari- baru tahu sebenarnya. Oh, itu harus Dari praktisi sisi- dong. ya, kalau Harus dari sisi harus kalau praktisi langsung. bergaya kan kalau ke zaman sekarang sih banyak sih keunikannya. Itu mudah beradaptasi kan. Mudah apa ya? Dia kan Universal. semua genre dia bisa main. Itu sih sebetulnya keunggulannya. Tapi sebetulnya catatan dari UNESCO pijakannya itu 3 bilah tadi. Karena itu mungkin bisa jadi apa Karena ya? itu keunikan. Keunikannya. Keunikannya. Ya. Tapi kemudian 3 bilah jadi 5 bilah, 7 bilah. Itu kan yang zaman 9. dulu. Iya. Nah, yang kita lihat di panggung sekarang itu sudah tinggal Modernisasi. seni pertunjukan. Kolintang sudah Iya. seni pertunjukan. Iya. Cuman UNESCO minta yang ini harus mundur. Yang ritual justru. Yang ritualisme Karena, sifatnya. Karena berangkatnya dari mana kan? Iya. Jadi Karena harus itu yang ditelusuri membuktikan balik. kan, oh itu milik kita. Tapi Kalau yang saya sekarang ing- kan sudah banyak itu di seluruh. Tapi saya ingat misalnya yang sudah modern sekarang UNESCO tidak menafikan itu. Jalan aja nggak apa-apa. Jalan, Tapi ini silakan. jangan dilupakan. Iya, Jadi betul. betapa kita melihat UNESCO itu lebih apa ya, memperjelas mungkin ya pijakan dari Kolintang itu di mana. Memperkuat tradisi juga. sih. Iya, Iya. tradisi. Nah, selain pengakuan, ini kan penting ya. Ya, pengaruh. Sebenarnya tujuan untuk pengajuan ini apa sebenarnya? Selain Silakan. selain itu. Nanti kami Ini Mungkin lebih. pertanyaan yang paling menakutkan. tapi tetap ada jawaban. Iya, tetap ada harus jawab. dijawab. Harus dijawab. Oke, baik. Jadi sebetulnya manfaat memang banyak orang ya, mungkin Tribuners juga bertanya-tanya. Apa sih kenapa ini elemen-elemen budaya ini saling berlomba-lomba, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Ya. Hanya kuotanya saja kecil. Di setiap daerah, di setiap dunia kan negara itu kecil kan kuotanya. Kayak Indonesia dia hanya bisa mengajukannya 2 biasanya. atau 3 Iya, dalam 3 bisa diajukan. dalam satu circle satu siklus gitu pengajuan. Nah, satu siklus tuh ada yang 2 tahun, ada yang setahun sekali. 4 tahun. Tergantung mekanisme yang diambil. Nah, memang ceritanya panjang sekali. banget dan seru gitu. Kayaknya harus berepisode-episode deh ini. Kita siap-siap aja pasti. Baik, sekarang apa sih manfaatnya? Kenapa orang di seluruh dunia harus berlomba-lomba untuk mengajukan elemen budayanya ke UNESCO? Iya. Pertama, kalau sudah berada di UNESCO, berarti apalagi yang harus kita takutkan? Kita takut mau diambil negara mana lagi? Enggak mungkin. Iya. Kan Sudah kita paling udah tahu tinggi dong, kan? kita nggak perlu nyebutkan di sini siapa yang tukang ngambil elemen budaya kita, iya kan? Nah, itu pertama. Kemudian kedua, kita mempunyai privilege. Artinya, Kolintang ini memang sudah diakui sebagai musik dunia. Iya. Dan di mana saja dia berada, dia sudah menjadi bagian dari tradisi dunia. Dan itu kebanggaan yang luar biasa. Dalam hal ini kebanggaan untuk Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, seharusnya biasa. gitu. Kebetulan ada sebuah komunitas besar yang memang sangat Concern. concern sekali dengan Kolintang, harusnya bersyukur bahwa ada komunitas ini yang membawa, yang mendorong, yang memfasilitasi, yang membiayai gitu. Semua dibiayai. Nah, itu rezeki banget. Itu berkat banget buat Sulawesi Utara. Begitu. Nah, jadi itu manfaatnya. Kemudian tentu ada prosesnya, yaitu ada pengajuan-pengajuan berikutnya yang kemudian ada konservasi dan preservasinya di dalamnya. Ada pokoknya ada rentetannya lah, Termasuk panjang. ini ya, Bu. Kalau Kita kita- pernah diskusi misalnya dapat hibah dari UNESCO. Iya, Iya. bisa Tapi jadi harus preservasi dan konservasi. Dan itu tetap Itu sih dinilai sebetulnya. juga. Setiap Ah. tahun itu dinilai. Iya. Jangan sampai terbengkalai lah. Dan Setelah kita harus diakui terus ditinggalkan. Kita harus memberikan dibiarkan. report kan. Iya.
Jadi kita harus Tiap tahun ada kayak laporan ya. Iya, Laporan. jadi Nice, harus ada report. Maka di tim 5 ini periodiknya. secara Tetap harus tim bekerja. juga banyak apa ya, banyak ada keahlian-keahlian meneliti karena dosen mayoritasnya Iya, dosen, dosen. ya. Iya. Peneliti, bukan peneliti lah. Peneliti. Jadi preservasi dan konservasi itu berlanjut. Iya. Itu sih sebetulnya. Pasca diakui di UNESCO. Mereka dosen, bro, saya penyemarak aja. Cheerleaders. Nah, Enggak peneliti. Peneliti juga. Pewaris, Peneliti. Pewaris, ini pewaris. Begitu. Nah, ini kan berarti karena ini dokumentasinya banyak, kemudian ya semacam naskah akademiknya. Iya. Apakah ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi sebuah buku semacam atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang pas. Atau bro, kita ini hebat ya, bisa atau membaca akan pikiran menjadi, orang. akan menjadi rujukan-rujukan ketika orang Pasti ya. studi itu Iya. kan penting untuk itu. Iya. Silakan Ibu, karena bukunya sudah ada di sini. Iya, salah satu Ini buku untuk sudah pendahuluan ada. saja. Untuk pendahuluan. Penjualan saja ini sudah ada buku sebetulnya penguatan. Jadi kemarin itu elemen budaya yang bersaing itu harus disertai dengan buku supaya jadi kuat lah. Artinya kita bersaing memberikan publikasi-publikasi memberikan penguatan-penguatan seperti publikasi, media-media dan segala macam. Itu memang betul-betul all out kan. Nah, dalam elemen bersaing ini baku lengkap lah istilahnya. Nah, kemarin kebetulan pasti juga ada yang bertanya, kenapa tiba-tiba kebaya? Iya kan? Ya. Dari yang bersaing dari sekian ratus jadi sekian puluh, jadi kemudian di comment center itu kita tinggal disaring 6, kemudian dijadikan 3 lagi kan? Itu pasti ada proses dong bagaimana. Nah, itulah baku rebe melengkapi semua berkas. dengan kalau bisa apa Ada aja buku. yang pendukung gitu. Iya. Ya. Nah, Pustaka. Kebaya duluan bikin buku. Justru dia duluan, baru Kolintang bikin buku ini. Sebetulnya udah banyak ada publikasi lain. Kolintang juga sudah banyak bukunya, cuman yang berhubungan dengan pengajuan ke UNESCO itu memang baru torang dah lengkapi nih belakangan ini. Tapi nantikan juga pasti akan ada buku juga dari tim 5 khusus. Iya. Iya, perjalanan pengusulan Kolintang. Boleh Iya. boleh tahu buku apa itu? Ini buku Kolintang. Primbon. Kolintang The Sound of Heaven. The Sound of The Sound Heaven. of Heaven. Nanti Oh, akan nanti. ada juga Nanti saya. buat Tribun. Iya ada, pasti Oh, ada, pasti iya. ada. Pasti ada. Itu akan menjadi sebenarnya ya gitu ya, Rujukan. maksudnya akan menjadi rujukan Referensi. referensi seperti studinya Ibu Aneka Ibu tadi kan Iya. masuk di situ Masuk juga di Iya. situ. sehingga semua orang tahu. Dan yang disebut-sebutkan Ibu Aneka tadi yang purba-purba itu semua tertuang. Iya. Biar orang tahu. Jadi sekarang masyarakat kayaknya kebanyakan tahunya Kolintang yang memang sudah modern, Iya. yang sudah Ya, tersaji termasuk saya. begitu Iya. kan, Termasuk sempurna. saya. Heeh. Padahal Nah, ada basicnya sebelumnya itu, memang tradisinya. ada. Iya. Melalui proses yang panjang. Iya. Karena itu dari masa ke masa, zaman ke zaman. Ya, Dan karena begini ya, saya kalau mau melihat jenis-jenis alat musik, musik. terus sebenarnya kan banyak juga yang mungkin mirip, tapi ternyata dari studi Ibu Aneka tadi kan ternyata ada yang lebih spesial. Yang lebih unik. Memang di situ. ada kemiripan. Di Australia juga sekarang Pak Markus sama Oh, iya. Pak Anton lagi Oh. di sana. Ternyata dikirimnya yang mirip Kolintang Mirip. banyak sekali di dunia. Mirip di Nah, belahan di dunia ini. Jadi negara-negara itu nah, banyak. mungkin itu bisa juga dijadikan penelitian Ya, selanjutnya ya. riset-riset. Iya. Kesamaan Kesamaan tersebut. itu. Dan kita juga berkeinginan untuk membuat buku menyajikan proses pengusulan itu supaya siapa tahu bisa dilakukan untuk elemen lainnya seperti maengket misalnya, elemen budaya lainnya supaya yang lain kan bisa meniru langkah-langkahnya seperti ini yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya Kolintang. Ya. Nah, ya. Iya. Siapa tahu tim 5 bisa Iya, dalam waktu membuat dekat. itu, menghasilkannya ya. Hasilkan lagi. Tapi memang sejujurnya dalam hal apa ya, pewarisan apa Kolintang ini sebetulnya berdampak bagi masyarakat sih, setidaknya ya tulisan-tulisan yang dipublikasikan di Tribun juga lewat tulisan-tulisan saya, dan itu
sebagian memang digunakan juga untuk ketika mereka ujian di kementerian waktu itu. Karena saya ingat Ibu Anneke sempat telepon saya waktu itu. Bro, ini buku-buku tulisan-tulisan kamu itu akan kami gunakan untuk sebagai pustaka pendukung ketika mereka mempresentasikan di kementerian. Waktu itu kan Kemendikbud. Sekarang kan sudah Kemenbud kan, Kementerian Pendidikan. Dan ya saya sangka tulisan-tulisan yang secara real memang dibantu oleh Tribun untuk dipublikasikan itu menjadi database data pendukung sebetulnya. Yang memang sampai saat ini ya pada akhirnya banyak dicari orang untuk bukan sekedar sih, untuk jadi pengetahuannya, untuk jadi database di perpustakaannya. Itu sih sebenarnya yang jadi betapa memang Kolintang ini bukan kompleks sih peruntukannya, tapi kompleks dalam arti positif. Bukan cuma untuk riset berkelanjutan, tapi juga pewarisan. Sekarang misalnya tadi saya baru teleponan dengan teman sementara mengajar Kolintang di Jakarta. Dia bilang sekarang penguatan Pingkan, Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia ini, mereka lebih lebih fokus kepada pewarisan kepada anak sekolah dasar. Dan itu mungkin akan bergerak mulai di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai di Sulawesi Utara. Ini kan tempat kota-kota terbesar yang cukup banyak sekolah atau komunitas atau sanggar-sanggar di tingkatan sekolah itu paling banyak di beberapa kota ini. Maka ya pada akhirnya bukan cuma satu arti Kolintang ini, tapi memang kompleks dalam arti positif. Pewarisan, pustaka, riset berkelanjutan. Seperti itu sih. Nah, jelang keputusan di UNESCO Desember kemarin itu, apakah komunitas Kolintang Indonesia ini sudah yakin akan ditetapkan, atau mungkin biasanya kan kadang saya membayangkan begini, sudah akan punggung ternyata ya gagal. Harus ternyata gagal. Apakah prosesnya seperti begitu, atau memang kali ini memang sudah pasti akan diketuk palu kan ya istilahnya. Kalau saya silakan. Jadi sebetulnya ini kan mekanisme yang kami tempuh adalah extension. Itu notabene-nya bisa diajukan setiap setahun sekali, tetapi nanti pengesahannya 2 tahun. Jadi biasanya tahun pertama itu persiapan, semua berkas, kemudian ada evaluasi lagi, baik dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi waktu itu, sekarang kan Kementerian Kebudayaan saja. Nah, kemudian ada evaluasi lagi dari UNESCO itu beberapa kali gitu, baik secara administratif, baik ditanya-tanya langsung, mungkin sama halnya dengan penjurian-penjurian yang dilakukan di Indonesia begitu. Cuman beruntungnya kami karena sekarang teknologi kan sudah mendukung untuk online ini, jadi kami menempuh dengan UNESCO itu melalui online gitu, dan koreksi-koreksi yang secara administratif gitulah. Nah, mekanisme yang kami tempuh ini, yang pengajuannya setahun sekali dan pengesahannya 2 tahun itu, kami sebetulnya di awal belum mengetahui apakah ini pasti. Artinya kata pasti ya, nggak ada sesuatu yang pasti gitu. Cuman kami tim 5 nih yakin, seyakin-yakinnya bahwa sudah inilah yang maksimal. Yang kami lakukan, baik riset, itu mau sampai kapan Le? Orang sudah dari Stone Cham loh. Orang tariknya dari zaman batu kan. Titiknya dari zaman batu. Gitu. Emangnya mau ada zaman es? Siapa tahu. Yang lebih tua lagi. Gitu. Jadi ya udah, jadi orang tariklah dari zaman batu, di mana zaman batu kemudian menjadi budaya kayu dan segala macam. Nah, kami berkeyakinan, kepastian memang nggak ada, tapi kami berkeyakinan bahwa kami pasti akan lolos. Karena begitu perfectnya
kebetulan orang-orang 5 ini juga agak kritis dan perfeksionis, lain kali baku bayar, lain kali baku hantam. Jadi itu yang membuat kami punya keyakinan yang besar. Nah, setelah proses, khususnya di tahun 2024 lah. Nah, beriring dengan waktu semakin kuat kami diberikan semacam apresiasi gitu dari pihak UNESCO-nya sendiri. Satu kali evaluasi bilang sudah cukup gitu. Berarti kan itu adalah Tanda-tanda signal zaman. kan? Iya. Signal. Tanda-tanda akan Dan kemudian memang Bapak Ibu Marsetio juga kan melakukan diplomasi. Diplomasi. Itu memang harus budaya. ada Itu diplomasi budaya juga. Diplomasi budaya nggak mungkin nggak jadi Diplomasi tingkat lah. tinggi. Diplomasinya luar biasa. Itu kalau dari sisi tim 5, tapi saya kan waktu di Jakarta itu dalam rangka menanti ini kan bercakap-cakap dengan pelatih-pelatih Jakarta. Dan ternyata mereka belum tahu bahwa memang kan proses pengumumannya itu sidang itu di UNESCO di Paraguay itu 2 sampai 7 Desember. Kolintang kebagian di tanggal 5. Tanggal 5. Dibahasnya Dibahasnya Iya. tanggal 5 dan sampai pada ketuk palu. Pelatih-pelatih di Jakarta mereka tidak yakin bahwa akan diketuk palu tanggal 5. Iya. Cuman karena kami selalu komunikasi bahwa walaupun kami juga Bu? Ibu juga bilang kan silent. Iya, silent Ibu Ketum bilang by silent. confident ya, jaga rahasia dulu. Tapi kan semakin kesini Prof Ismu Nandar misalnya kebetulan Iya, dia duta besar duta besar. Indonesia untuk UNESCO. Wah, itu Dia banyak selalu banyak bantu. Banyak membantu. Sekarang dia staf Bocoran-bocoran. ahli ya. Dan dia juga yang menghubungkan Yang dengan menghubungkan. Afrika. Ya, Afrika, Iya. Balafon. Balafon, Yang karena itu ternyata mirip dengan balafon, makanya kita akhirnya yang kita extension. dianjurkan oleh UNESCO masuk melalui jalur extension karena mirip dengan balafon, walaupun balafon juga ada ciri khas sendiri, terus Kolintang ada ciri khas sendiri. Jadi ini UNESCO kan banyak sekali di dunia ini elemen-elemen budaya. Dan mereka mengatakan tidak mungkin setiap elemen budaya diajukan sendiri. Sementara kalau ada yang mirip, kenapa Yang mirip, tidak diajukan bersama? jalan bersama. Dan dengan jalan itu untuk mempersatukan Kan dunia. bangsa-bangsa. Ya. Itu Jadi sih dengan misi- begitu kan misi akhirnya besar. kita merasa Iya. ternyata kita seperti bersaudara, mirip, kita mempunyai budaya yang mirip. Nah, itulah yang dianjurkan UNESCO sekarang. Makanya sekarang lebih banyak pengajuan extension atau Iya. pengajuan bersama, bukan single Multination lagi. ya? Iya, Paling kalau multination. single itu yang lolos kayak Rev Ponorogo dia itu kan single. karena Yang memang urgently beda safeguarding sekali. yang memang sudah hampir punah. Iya. Heeh. Dan cuma ada di Indonesia. Kalau Kolintang Iya. kan belum mau punah. Jadi dianjurkan Dan- untuk bersama. Iya, dan banyak kemiripan juga dengan musik sejenis di seluruh dunia. Ekspresi budayanya mirip. Ekspresi budayanya. Tapi kendati begitu mungkin Tribuners dan siapapun yang sempat nonton ini barangkali perlu ditegaskan bahwa kendati kita extension dengan balafon, Kolintang tidak ditinggalkan ciri khasnya. Iya. Iya. Tidak ada hubungannya dengan balafon secara Secara ciri khas, organologi. organologinya. Sama saja, cuman Cuma karena pengajuannya, budaya musik, ekspresi budaya budaya sama, ekspresinya. kenapa tidak boleh sama-sama gitu kan. Itu sih Karena saya sangka memang bijak sekali sih dari UNESCO dalam bilang kan kalau diajukan bersama kapan sampai kiamat Iya. tidak selesai Kalau ajukan ini sendiri, pengajuannya. nggak akan selesai. Iya. Akan selesai. Jadi Sebelumnya harus- kita juga udah coba loh Iya. Iya. dengan negara-negara Negara. tetangga. Maksudnya daripada elemen budaya kita Iya. dicaplok, ayolah mari kita sama-sama yuk gitu. Tapi ternyata kan mereka yang ya, belum siap seperti mereka- Filipina. Sebenarnya Sempat ada juga diajukan kan di dengan Filipina, Filipina. tapi Filipina yang belum siap. Padahal riset mereka banyak loh. Oh iya, riset Malah untuk mereka lebih Kolintang. advance, lebih advance lagi soal riset daripada kita gitu. Nah, dibantu Pak Prof Ismu Nandar, Iya. dia dapatlah Burkina Faso, Mali Iya. dan Pantai Pantai Gading. Gading. Jadi 4 negara. Dan mereka juga setuju. Nah, Kalaupun tidak disetujui, ya Mungkin tidak belum setuju juga, Mas. belum juga. Apalah artinya Itulah tim Mereka 5 ya. setuju untuk diajukan bersama. Extension. Makanya kami sudah mengusulkan tim 5 untuk mungkin ya kami akan datangkan di Tanah Minahasa salah satu pemain balafon. Iya. Siapa tahu ya di tahun Karena kita memang harus Melihatkan. ada harus joint ada research joint juga. research. Artinya ya mungkin nanti diundang di Tribun. Iya. Oh iya, tanya Pak sama jurnalisnya. Saya juga lagi membayangkan balafon ini Seperti apa? model apakah sama seperti Kolintang Sama atau tapi dia tidak ada kotak Tidak, resonansi. iya. Oh, Jadi dia seperti Mirip, tapi apa tidak ya? sama. Seperti jembatan gantung, tapi ada tabung resonansi ya. Iya, Itu ada tabung, spesial juga.
Oh iya, Mungkin bisa di googling juga ada. bisa di Tribuners bisa googling Iya. balapon itu mulai. Termasuk Iya. ada beberapa video yang mungkin Kolintang sudah pernah kolaborasi ketika salah satu pegiat Kolintang Bang Steve Twyden sempat ke Senegal juga untuk riset bukan riset sih, langsung, main cek bersama. langsung ya, main Main bersama. bersama. Itu ada kok di YouTube. YouTube Pingkan juga ada nanti di Iya, sini. iya. Nah, setelah penetapan dari UNESCO ini, apa kira-kira mungkin yang akan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan mungkin untuk apa ya? Kan ini kan statusnya sudah jadi milik Indonesia, Iya. khususnya Sulawesi Utara. Iya. Untuk lebih menguatkan sebenarnya identitas ini bagaimana? Apakah ada mungkin bocoran-bocoran? Kalau saya baca kebetulan sih sekarang lagi tulis-tulis rencana induk pengembangan kebudayaan Kementerian Kebudayaan sekarang, yang sebetulnya ditandatangani 14 Oktober oleh Hilmar Farid, waktu itu masih Dirjen Kebudayaan, bahwa dan itu sudah mulai dipraktekkan oleh Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlison. Jadi dia sekarang ada dalam misi salah satunya memberikan ruang sebesar-besarnya bagi pengembangan seni tradisi. Nah, dia contohkan bahkan itu yang saya kirim tadi pagi di grup. Dia contohkan Kolintang dia sudah kasih panggung di Bandara Terminal 3 ya kalau tidak salah. Lalu ada reok juga dia kasih di mana. Nah, secara umum sih payung besarnya adalah ketika diakui Kolintang secara khusus ya. Mungkin setiap event akan ada panggung untuk Kolintang. Semakin digaungkan ya. Dan Sesederhana ada itu sih. Ya. program-program. Iya. Tetapi ya kalau khusus kami tim 5 ya riset sih. Iya. Iya kan teman-teman. Bisa riset. Riset Karena berkelanjutan. sebetulnya di dalam dossier itu juga kami kan menyertakan juga proposal. Itu. Jadi di dalam proposal itu nanti kami pertanggungjawabkan melalui periodic report. Periodic report. Periodic Setiap tahun report. misalnya. Jadi ada laporan setiap tahun. Nah, jadi di dalam proposal itu kan tertuang semua program-program yang harus dijalankan. Nah, itu tentunya dengan dukungan dari Kementerian Kebudayaan Ya. dalam hal ini dan pemerintah provinsi. Nah, dalam hal ini dinas Termasuk kebudayaan. Iya, dinas Dinas dan Kebudayaan. pendidikan juga nanti. Dinas Pendidikan. Karena termasuk dengan Pewarisannya pewarisannya di dia. sekolah-sekolah kan. Legacy ke Jadi sekolah-sekolah. diajarkan di sekolah-sekolah, disediakannya kolintang di sekolah-sekolah. Itu salah satu pewarisannya. Makanya tim 5 ini tetap akan bertahan sih Iya. sebenarnya. Oh, Karena tetap ada kerja tahunan, kerja laporan tahunan itu. Karena apapun yang terjadi ya Bu Lydia, Bu Anneke, kendati memang ada rumah besar Pingkan, tapi pasti mereka bilang, ayo dong tim 5, periodic reportnya sudah harus dikirimkan. Nah, Iya. gitu. Tapi saya sangka sih periodic report itu juga nanti suatu waktu bisa diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia. Oh iya, Karena kan pasti. bagian dari Karena semua akan terpublikasi di website website resminya resmi UNESCO. UNESCO. Karena reok begitu juga kebaya. Oh, lupa info tadi ya. Jadi ada 3 yang dapat ketok palu untuk warisan budaya Indonesia. Kebaya, reok Ponorogo dan Kolintang. Kebaya itu bersama Kebaya dengan bersama Malaysia, Iya. Singapura, Thailand. Thailand Brunei, ada berapa negara itu? 5 Jadi, negara mereka. warisan. Tapi Mereka leadingnya Malaysia. Malaysia. Oh, iya. Indonesia tinggal ini. Kalau Kolintang itu extension, Extension. atau perluasan. Perluasan dari Balafon tadi. Iya. Karena Balafon duluan sudah diakui kan? 2012 ya. 2012. Iya. Waktu ketika itu bahkan Kolintang Kolintang belum BBTB Kolintang loh. 2013 kan. 2013. Desember Nasional. 16 itu. Iya. Desember 16 2013 baru 2013. BBTB. Iya. Jadi memang jalurnya juga penting. Mm-mm. Karena ketika misalnya kita terus berkeras Bertahan. untuk Ya, masuk untuk bertahan single- dengan masuk single submission Pasti tidak akan belum diakui. jadi. Iya. Karena sudah ada yang diakui dan mirip. Seperti kebaya juga, kalau Indonesia bertahan juga mengajukan Mengajukan sendiri, sendiri nggak bisa. pasti akan ditolak. Karena ini punya rumpun loh mereka. Iya, Rumpun ini kan- budayanya ada. Karena kan ada rumpun budaya Melayu. Mungkin kebaya itu budaya Melayu kan, Budaya karena Melayu. di negara-negara yang Termasuk tahun lalu ya pantun. iya, Ibu pantun Ibu Pantun kan Prudensia. dia extension juga, bukan extension ya, barengan. Pantun malah. bersama itu Malaysia. dengan Bersama Malaysia. Malaysia Ah, lah. dengan Malaysia Iya. juga. Iya. Iya. Oke, setelah dapat status ini,
menurut tim 5, tantangan terbesar berikutnya itu seperti apa untuk menjaga Kolintang ini? Oh, kirain tantangan terbesar dipanggil-panggil podcast. Itu bukan tantangan itu ya, peluang Iya. untuk semakin mengedukasi lewat Iya. sosialisasi. Untuk menjaga semangat Ya. Soalnya ini kan. beliau yang manggil, saya bilang, hijau. Tantangan terbesar apa? Tantangan Iya, terbesar, tantangan ke depan itu seperti iya. apa? Tantangan terbesar ketika kita sudah berani mengajukan ke UNESCO, berarti pewarisannya mesti Ya. ada. Iya, jangan sampai Jangan Jangan berhenti setengah jangan jalan. putus. iya. Karena memang terkait itu saya mungkin tambah sedikit. Pernah kan ada suatu masa di mana Kolintang itu memang tidak bunyi ada Iya, satu Ada generasi. satu masa. Secara contoh praktisnya, Hmm. senior saya dengan Steve yang seumuran 40-an itu umur 60. Mm-mm. Yang Ada 50-an satu nggak ada generasi pelatih. habis itu. Nggak ada pelatih di umur 50-an. Kalaupun ada itu tinggal muncul 1-2 tahun terakhir. Jadi itu kan ada periode di mana Ada memang gap. kosong. Nah, Iya. itu yang bahaya. Nah, Maka ini dia sudah harus tidak boleh lagi. Iya. berkelanjutan. Jangan sampai. Sudah harus. Kalau nggak bisa dibatalkan. Memang ada satu Bukan periode. bisa. Bisa. Bisa dikasih, bisa diambil. Oh. Mm-mm. Jadi dievaluasi Iya. terus. Aha. Memang itu berhubungan tadi. Ada satu periode memang budaya Minahasa hampir hilang. Nah, mungkin Bukan hanya sama-sama Kolintang. barengan ya. Semua seni barangkali. Iya. Jadi ya syukurlah sudah mulai bangkit lagi budaya Minahasa termasuk Kolintang ini. Dan akhirnya gayung bersambut, ada komunitas Ada yang komunitas mau yang mau memfasilitasi Tapi dalam segala hal. apa penyebabnya sehingga hilang? Hilang karena ini masuknya kristenisasi. Modernisasi sih mungkin. Modernisasi, Iya, bagian dari kristenisasi itu Aha. yang menganggap kelam budaya iya, semua budaya itu mistik. Iya. Oh, iya. Jadi Aha. harus hilang. Jadi sempat hilang. Iya. Iya. Tidak bisa dimainkan Kolintang, mainkan tidak bisa Tidak bisa ini. iya dipergelarkan. Termasuk misalnya zaman Banyak. sekarang itu juga jadi tantangan bagi pewarisan. Karena kan syukur kepada Tuhan 5 tahun terakhir Kolintang di kategori SD, SMP, SMA itu Iya, mulai hidup. sudah hidup. Dan itu tugas para pelatih termasuk saya harus Iya. jaga. Karena kalau sampai mereka pikir apa Kolintang itu, nah mending saya ngeband misalnya, itu kan bahaya juga. Tapi sekarang sudah banyak Iya. pelatih-pelatih yang mungkin umur 20-an, 30-an di bawah usia saya yang mungkin ada dalam misi itu. Dan menjaga anak-anak kecil pewarisan juga itu. sekarang. Ya, pemain-pemain. Saya terharu melihat anak-anak kecil. Aduh. Dan- Syukurlah mereka masih suka Kolintang ya. Dan itu memang sekiranya vokasi. Kolintang bukan hanya sekedar musik Mm-mm. yang bisa dinikmati ketika dimainkan, tetapi harus kita sadari juga bahwa kita harus melebar. Untuk Kolintang ini mungkin bisa menjadi media terapi. Iya. Ketika motorik dan sensorik Motorik. harus bersama Karena kan- untuk menghasilkan sebuah alunan yang indah gitu. Iya. Jadi harus dikembangkan Iya. melalui riset yang Iya, kita harus riset. dan memang harus ilmiah gitu. Karena seperti gamelan itu kan jadi alat terapi. Ya, Iya. terapi. Gamelan. Sebetulnya Ya, Kolintang juga bisa juga. Iya. Bisa. Pasca stroke kita, itu uh-uh. ada proses pelatihannya. Bahkan ada rumah sakit khusus yang menggunakan di Jakarta, Cawang kalau nggak salah. Sudah ada ya. Iya, Ibu sudah pernah sebut. Ya, kita harus riset itu. Nah, Ya, itu. pasca stroke. Itu sih sebenarnya. Iya. Jadi- Ada tantangan tapi justru sejuta peluang sih. Jadi sambil level musiknya dinaikkan, Ya, level Iya. musik. artinya level musik ini yang saya maksud adalah ketika orang bicara tentang Sulawesi Utara, Mm-mm. yang terbesit di dalam pikiran Kolintang. 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 Gitu. Itu tantangannya loh, Bro. Iya. Level musiknya sudah memang harus menyentuh sense apa ya? Sense of music, Sense ini of- rasa iya. musik, ya kan? Atau apa ya, musikalitas, Iya. Gitu. Sama ketika kita ke Yogyakarta kan, yang gamelan ting langsung ting ting Iya. ting ting tung Ke Bali gamelan itu juga. kayaknya susah Iya, mau hilang dari betul. pikiran kita Iya, gitu. iya. Nah, kiranya Kolintang juga demikian. Ya. Berarti level musiknya memang sudah Musik. tinggi. Iya. Oke. Nah, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ya, seru, semakin seru. Iya. Sebenarnya masih banyak semua Ya, tanya tadi. nanti Nanti edisi simpan berikut. yang masih- Belajar dari Periode berikut. dari proses dari 2000, mungkin saya mundur lebih Mundur jauh saja, ya. ya, 2013, kemudian 2021,
bagaimana susahnya mengumpulkan apa ya, ide, gagasan, riset dan termasuk ya semua dokumentasi itu. Apa pelajaran utama yang mungkin yang bisa diberikan oleh tim 5 untuk mungkin akan jadi pelajaran juga, bukan untuk tim tradisi lain, mungkin yang tim lain yang akan mengajukan. mungkin untuk jenis-jenis yang lain. Kalau saya dari latar belakang saya juga psikologi, kalau saya berpesan apabila ada tim jangan dibangun secara ambisius. Itu rahasianya sebetulnya ya, karena ketika kita bangun secara ambisius maka disitulah mulai bingung. Artinya namanya juga tim, jadi kita santai aja, kita berikan aja keahlian kita semaksimal mungkin, baru kita kombinasikan bersama, kemudian kita review, itu yang paling penting, dan kita masing-masing memberikan kritik. Jadi harus terbuka Terbuka. kritik, jadi kita harus saling melengkapi. Makanya ketika kami mengerjakan naskah akademi pengisian form ICA itu kami sudah bagi tugas kan. Bener, coba cek ini. Merglen tolong cek. Kembali lagi karena kebetulan mereka berdua ini penerjemah juga sih. Karena kan semua form itu harus bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Bisa Perancis juga sih, ada beberapa kemungkinan. Jadi ya itu kerja harus memang. Kalau cuman Harus kerja tim ambisi memang. pribadi saya kan filsuf bla 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 harus pakai pikiran yang kamu jadi. Nggak bisa. Berat, bahaya. Kita harus lower our ego, Ya. gitu, harus lower. Apalagi our kan egos. dengan keahlian masing-masing, Bapak Dr. Glenn dengan keahliannya, Iya. Pak Ludi dengan kehebatannya bermusik, saya mungkin dengan idealisme filosofis misalnya. Kalau itu tetap di atas ya susah. Harus memang. Jadi Kalau harus- Ibu Anneke mau ego sendiri, saya dokter kok mau diperintah-perintah ya. itu Gitu, juga harus perlu ini. diingat. Iya, gitu. Tapi ya itulah kerja tim yang betul-betul tim kerasa di tim 5. Dan itu komunikasi. ya komunikasi. Komunikasi. Saya ingat 2023 menjelang malam Natal kan kita meeting dengan Burkina Faso. Oh iya. Saya di Luwuk, Ibu di mana? tuh? Iya, Itu kami sendiri jaringannya udah 24. gila. Bayangkan itu saya di Luwuk liburan Natal, pas tutup Zoom mandi ke gereja malam Natal. Ya, dan yang lucu itu Itu meeting terakhir ya, pertemuan online. kita, meeting itu kan dengan Burkina Faso, Ya, terus Burkina Faso. UNESCO. Jadi Mali. ada yang dari Manado kan, ada yang pakai bahasa Manado, Ya, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada pakai Orang bahasa Burkina Inggris. Faso nggak bisa bahasa Prancis, nggak bisa Nggak bahasa bisa Prancis, Prancis. tapi nggak bisa Prancis. Iya. Bisa Ada Prancis. oh bisa Prancis. sedikit. Ada Inggris, ada bahasa Prancis, pokoknya 5 Pokoknya bahasa di bahasa. situ. Iya. Itulah sebenarnya. Maka Afrika, ya. memang persatuan itu mungkin ya Jadi filosofi. itulah tujuannya UNESCO. Iya, Tujuannya untuk PBB kan itu mempersatukan. mempersatukan bangsa-bangsa. Iya. Dari segala bahasa. Dari segala bahasa, dari Bahasa-bahasa segala roh. tradisi. Akhirnya bisa juga kan. Dan ini kita mengharapkan, makanya dengan buku nanti yang akan kita buat lagi, mungkin bisa diangkat lagi elemen yang lain. Iya. Melalui pengalaman Maengket. kita ini, jadi proses-proses itu nanti akan dibukukan, jadi yang lain juga bisa mengangkat elemen lainnya seperti Maengket. Maengket kan Kan sudah banyak. di Mas Samper. WBTB, Mas Samper, ya banyak yang bisa Yang diangkat tua-tua lagi tuh kan. banyak. Kebasaran juga ya. Kebasaran, Kebesaran. iya. Jadi Masih banyak lah peluang kita untuk masih banyak peluang untuk ini sebetulnya membuka pintu kok ini. Membuka pintu. Tapi apakah ini yang pertama untuk Sulawesi Utara? Yes. iya yang Paling pertama pertama. memang. Ya, Kalau Indonesia ini yang ke-16. 16. 16. Kita Iya. ini kan. Bayangin dari sekian ribu Kalau kita bisa ada di yang ke-16. Luar biasa. luar biasa. Sebenarnya perjuangannya kalau yang saya bilang dari sejarah mundur Iya, ke belakang itu ada sekitar 10 tahun ya. Iya. Cuma yang Iya tim dong. 5 ini yang 2021 sampai 21. sekarang Iya. 4 tahunan. Tim Kalau fokus, mundur lagi tidak itu 10 ambisius, tahun. tetapi Iya. dia fokus dan Iya, harus tetap fokus on the memang. track. Ya, Karena ya, kita tim unik. Tim-tim sebelumnya mungkin Ibu nggak pernah lihat ada timeline, Iya. ya kan? Kalau kita semua pakai Ada timeline. Tanggal sekian harus begini. Pernah kapan Ibu Lydia cerita, saya ditelepon Pak Ismu bicara di grup. Tolong siapkan berkas ini tak 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 tak. Waduh, 2 hari. Gila, 2 hari, 3 hari. 3 hari. Emang diriku ini pesulap apa? Langsung komunikasi. Ya, termasuk yang malam Natal itu. Iya, termasuk malam Natal. Aduh, memang Belum seru. lagi kita pernah nggak tidur semalaman. Ah, iya, di Lembean. Tapi Lembean. tapi berlima terus gitu. Berlima. Nggak tidur.
makannya pop mie. Seru. diganggu orang mabuk. Iya, kan di Itu kampung, perjuangan. di kampung kan itu mungkin mereka dengar malam. ini kenapa subuh Ribut-ribut. tengah malam ribut-ribut, maksudnya kita masih kerja, Masih kerja. jadi orang mabuknya masuk. Pernah juga di mana dengan Pak Kepala Dinas ya di Iya. Iya. Grand Puri itu, Grand sampai Puri. sewa 2 kamar untuk Nah, untuk kerja. kerja memang. Jadi Memang kerja. itu saya ada foto-fotonya. Siapa sementara ketik ya? Saya Ibu pegang Anaka- laptop, Bu Anaka Ibu ketik. Anaka- Bu Saya Anaka. pegang laptop, Mir Glenn dengan Masing-masing gaya tuh begini. gitu. Jadi kami menarasikan, nanti ada tukang Ada ketik. yang Seru ngetik. itu. Seru. Sama saya kan sebetulnya tidak mengetahui kolintang secara teknis kan, artinya teknik bermainnya ada berapa banyak rupa itu. Iya. Nah, di situ di malam itu ya yang kita tidak tidur. Cepat Jo, apa lagi gitu kasih bangun yang sudah mau ngantuk-ngantuk, mereka yang kebetulan memang praktisi juga Ya. setiap hari kan harus Jadi melatih kan ada kolintang. saya dengan Pak Ludi kan Pak Ludi. bisa main, sehingga ya dinarasikan, oh gaya mainnya begini, nanti mereka mulai tulis dalam bentuk kalimatnya seperti, karena kan misalnya Toto Forecigi, dorong mau tulis apa gitu kan. Bergetar lalu disentak misalnya, iya kan? Itu Toto banget, Forecigi. seru banget. Nah itu memang ada dalam istilah kolintang, ada itu. Nah di Indonesia kan itu pakai bahasa apa? Mulai kami terawang. Toto Forecigi itu Apalagi ke Kan bahasa terjemahan Inggris. bahasa apalagi ke bahasa lagi. Inggris lagi. Karena ada ketakutan juga yang kami ini kan bahasa Inggris dalam penulisan di UNESCO ini bukan Beda, bahasa kita ya. sehari-hari atau Iya. yang kita baca di buku kebanyakan Akademik gitu. Ini memang Sangat bahasanya akademik ya. Akademi. iya, dan bukan hanya sekedar akademik saja. Ada kalimat-kalimat yang harus dihindari walaupun Ah, artinya iya. positif. Walaupun positif artinya tetapi dihindari seperti klaim-klaiman. Itu tidak boleh. Ya, klaim. Klaim bahwa ini milik orang Minahasa nggak boleh, Iya. walaupun di dalam menyampaikannya Isinya seperti mengisyaratkan itu. ini adalah milik kaum Minahasa Minahasa, gitu, suku Minahasa. bangsa Minahasa. Banyak yang harus dihindari. Iya. Kayaknya ini perbincangan Ya, Iya, iya. semakin tapi seru. harus Iya. berakhir. Siap, siap. Kita akan mungkin Kapan lebih saja. banyak sharing lagi Iya. tentang kolintang ini. Sebetulnya masih banyak loh Ya, yang ingin kami sharekan. Iya. kapan saja Terima kasih tim 5 banyak. siap ya. Udah. Iya, Iya. siap. Terima kasih banyak sudah berbagi Terima kasih kasih. sama-sama. bersama Tribuners. Oke. Demikian Tribuners perbincangan saya bersama tim 5 untuk penyusunan naskah akademik pengajuan kolintang sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.